Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan, ketika kita dilanda banyak persoalan, maka yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini ada uluran tangan yang menopang kita. Ada orang yang merangkul kita. Ada orang yang membantu kita. Ada orang yang memperdulikan kita. Sebagai manusia itu yang kita inginkan ketika persoalan melanda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana umat Tuhan yang pada saat itu lagi dilanda persoalan, lagi bergumul, karena mereka terbuang di sebuah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, yaitu kerajaan Babel. Maka di dalam pergumulan yang sangat berat itulah ada seruan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada mereka lewat Nabi Yesaya. Seruan ini merupakan sebuah pengharapan, dan inilah yang diinginkan oleh bangsa itu. Dalam seruan ini, Yesaya mengajak bangsa itu untuk kembali ke jalan Tuhan. Yesaya mengajak bangsa itu untuk kembali kepada ketetapan Tuhan. Maka apa yang disampaikan oleh firman ini kepada bangsa itu pada saat itu, dikatakan di sana, ayo hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah.
juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada bangsa itu secara gratis. Kalaupun bangsa itu diibaratkan seperti orang yang haus, seperti orang yang kelaparan, karena penderitaan yang mereka terima di dalam kehidupan mereka, karena penderitaan yang mereka rasakan oleh karena keterbuangan itu, maka Tuhan memanggil mereka, mari datang kepada Tuhan. Yesaya pasal 55 ini merupakan akhir atau di penghujung daripada penderitaan bangsa itu. Allah ingin mengembalikan mereka, Allah ingin menuntun mereka, Allah ingin membawa mereka kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang Allah inginkan daripada bangsa itu, supaya bangsa itu kembali ke jalan yang benar. Supaya bangsa itu kembali mendengarkan Tuhan. Kalau selama ini mereka menderita, kalau selama ini mereka merasakan persoalan yang begitu berat, karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, karena mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan, maka sebelum mereka kembali, sebelum mereka masuk kepada anugerah Allah, kembali ke tanah Yerusalem, bangsa itu diinginkan untuk menjadi bangsa yang berubah. Dari bangsa yang tidak mendengarkan Tuhan, menjadi bangsa yang mendengarkan Tuhan. Dari bangsa yang tidak taat, menjadi bangsa yang taat hanya kepada Allah. Ketika bangsa itu mau mendengarkan Allah, maka bangsa itu akan memakan yang baik, akan menerima yang baik dari pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Firman ini merupakan firman yang diperdengarkan kepada kita di dalam minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah merasakan sukacita yang begitu luar biasa ketika Kristus telah bangkit, ketika kita bersama-sama bersukacita merayakan Paskah, maka kita dilahirkan baru. Maka kita diperbaharui di dalam penebusan yang Yesus lakukan. Kita diperbaharui di dalam kebangkitan yang telah Yesus lakukan. Maka hidup kita yang selama ini hidup penuh dengan keberdosaan, hidup penuh dengan kenajisan, hidup penuh dengan kecemaran oleh karena dunia ini, tapi di dalam Yesus Kristus kita dibaharui. Di dalam Yesus Kristus hidup kita tidak sama lagi. Kita diibaratkan seperti seorang bayi yang baru lahir, yang penuh dengan kemurnian, yang penuh dengan kesucian, tanpa ada noda di dalamnya. Maka kita sudah dilahirkan baru. Tidak ada noda dosa lagi, tidak ada noda kecemaran oleh karena dunia ini lagi. Karena kita sudah dibaharui oleh Yesus. Lalu apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kalau orang Israel sebelum mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian itu, Allah menginginkan sesuatu yang baru bagi mereka. Perubahan karakter, perubahan pemikiran harus terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga tentu demikian. Allah yang melepaskan umat Israel dari tanah Mesir, juga melepaskan umat Israel dari perbudakan Babel. Dan Allah yang sama juga, Alfa Omega itu juga, yaitu Yesus Kristus. Allah yang sama, yang melepaskan kita, yang menebus kita dari segala keberdosaan. Penebusan yang Yesus berikan itu
Bagian daripada cara Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Maka yang pertama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman ini ketika kita merayakan Minggu Quasimodogeniti, kita mau diajak untuk mau mendengarkan firman Allah. Supaya hidup kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan, maka kita diajak, dengarkanlah Tuhan. Tuhan satu-satunya yang kita dengarkan di dalam kehidupan. Tuhan satu-satunya yang akan kita dengarkan dalam menjalani setiap kehidupan ini. Bahkan kalaupun ada mungkin persoalan nantinya yang terhampar di hadapan kita, tapi kita mau diajak mendengarkan Tuhan. Dengan mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan menopang. Tuhan akan melawat. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan mengajak kita Bapak Ibu, seperti ayat yang pertama itu, supaya kita yang haus meminum anugerah yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Semuanya diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita hanya diajak mau mendengarkan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, lewat firman ini bagaimana orang yang mendengarkan Tuhan, berarti di dalam kehidupannya harus ada pembaharuan. Pembaharuan yang kita lakukan bahwa kita tidak sama lagi seperti yang sudah-sudah. Lewat penebusan Yesus Kristus kita dibaharui. Kita tinggalkan segala kebencian. Kita ditinggalkan segala persoalan. Kita tinggalkan segala dosa. Maka mari kita masuk ke dalam pembaharuan di dalam Tuhan. Hidup kita, karakter kita, pola pikir kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita, semuanya harus mempertunjukkan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, dari firman ini kita diajak seperti sebuah ilustrasi ini. Ada seorang kapten kapal, ketika kapal mereka masuk ke lautan lepas yang seakan-akan tanpa ujung, mereka memasuki kabut yang sangat tebal. Akan tetapi kapal tersebut terus memacu kecepatannya begitu kencang. Maka para penumpang di dalam kapal ini mulai khawatir, mulai was-was, karena mereka memandang lewat jendela kabut yang sangat tebal. Mereka mengirim sebuah memo melalui kru kapal untuk disampaikan kepada sang kapten, supaya kapal diperlambat. Ketika memo itu sampai kepada sang kapten memperhatikan. Lalu dia membalasnya, "Jangan takut, kabut itu hanya di permukaan. Saya bisa memandang dari atas, bahwa dari atas ini sangat terang. Itu kabut hanya di permukaan lautan. Tidak ada badai." Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan daripada sang kapten, karena dia melihat lebih banyak daripada yang dilihat oleh orang lain. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Terkadang kabut itu adalah bagian daripada keberdosaan kita. Tapi ketika kabut ini berlalu, ketika kita menghadapi kabut yang sangat tebal ini, tantangan yang sangat tebal ini bersama dengan Tuhan, maka setebal apapun kabut itu, persoalan itu, kita akan mampu menembusnya. Karena kita punya pandangan yang jelas bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan membimbing kita melewati setiap kabut persoalan di dalam kehidupan ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Dia yang sudah ditebus, Dia yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menebus kita, Dia yang akan menuntun kita melewati setiap badai yang ada. Oleh karena itu, yakinlah kepada tuntunan Tuhan. Dengarkan Tuhan, supaya hidup kita benar-benar hidup hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Engkau memanggil kami, Engkau mengajak kami untuk menerima anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama dengan Tuhan, maka apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kami akan mampu menghadapinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya.